Begitulah cara Allah menghalangi apa yang engkau hendaki, tapi Allah tahu itu tidak baik. Banyak pengalaman hidup saya Pak soal yang begini. Tamat SMA kan 3 kali saya daftar UMPTN Unhas. Mau jadi dokter 3 kali. Andai saja boleh 5 kali, 5 kali saya daftar Pak. Gagal pertama, saya ulang lagi kedua kalinya. Gagal lagi, saya ulang sampai 3 kali. Padahal saya waktu itu kelas fisika 1 di SMA. Kelas paling hebat dalam sekolah saya. Saya ikut kursus 1 bulan privat untuk kelas kedokteran. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Dimulai dari 1 Ramadan sampai Syawal. Kemudian saya nasar 7 hari puasa. Tidak lulus. Ibu bapak saya doakan. Tidak lulus 3 kali. Ternyata Allah tahu bukan itu yang terbaik Das'ad. Yang terbaik jadi ustad. Alhamdulillah. Sudah berdoa tidak dikasih. Jangan sangka buruk, sangka baik. Ada masalah, doa. Saya sudah berdoa Ustaz, belum cukup. Sudah cukup, tidak dikasih, berarti bukan itu yang terbaik. Ibu-ibu saya kasih contoh. Ada anak usia 11 tahun, minta dibelikan motor. Motor besar. Bapak ibu belikan enggak? Kenapa ibu? Apa bu? Ibu, saya yakin bukan karena duitnya tidak cukup, karena ibu katakan tidak cukup, tidak bagus untuk kamu nak. Kalau saya belikan kamu bisa mati kau di jalan. Sudahlah nak, uang beli motor saya belikan kau laptop. Allah kasih yang jauh lebih baik. Jadi ketika ada masalah berdoalah, dan hebatnya Allah janji kita, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji politisi. Oh, kalau janji pilkada, andai saja boleh dijanji surga, surga pun dijanjinya. Ya ibu. 2, pelajaran kedua dari kisah ini. Ada masalah, doa. Hikmah ketiga dari kisah yang Rasulullah kisahkan ini. Untuk cepat sampai doa, ternyata doa itu boleh menyebut kebaikan. Tapi bukan kepada manusia, kepada Allah. Ya Allah, saya pernah anak sepupu saya urus. Saya bantu dia dari yatim piatu kecil sampai dia kerja. Saya urus semuanya. Jika mengurus dia adalah kebaikan di sisimu, balas itu kebaikanku ya Allah. Kabulkan doaku. Boleh. Yang tidak boleh kalau bapak sebut kepada manusia. Itu sepupu saya itu, kemanakan saya itu, dari yatim saya urus itu. Sampai dia sarjana saya urus. Tapi setelah sarjana dia kurang ngajar sama saya. Tidak boleh kebaikan seperti itu diucap. Oh itu yang jadi Kapolda sekarang. Saya itu. Kalau bukan saya tidak begitu. Saya. Itu tidak bisa. Yang boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Ya Allah, saya pernah serahkan sedikit bantuan supaya tetangga saya nyaman, dia bisa lewat. Godku ku ikhlaskan untuk pekarangannya. Kalau kebaikanku itu membuat dia senang, balas kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Dari kisah tadi dia sebut semua kan kebaikannya, lalu Allah kabulkan. Hikmah keempat, ternyata supaya cepat doa dikabulkan, ada amalan yang membuat cash doanya. Nanti kan selesai dia sebut kebaikannya, dorong, gerak. Tidak menunggu waktu lama. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini hampir bersamaan dengan derajat taat kepada Allah. Dalam Quran ada 3 perintah Allah yang menurut hadis tafsir, 3 perintah ini tidak bisa berjalan tanpa dilakukan pasangannya. Perintah serangkai namanya. Kalau dilakukan yang satu, rangkaiannya harus mutlak dilakukan. Apa itu? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Selalu digandengkan itu. Taat kepada Allah tidak diterima kalau mengkhianati Rasul. Taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah pun akan ditolak. Yang kedua, aqimis salah wa atus zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Orang bayar zakat tidak mendirikan solat, zakatnya tertolak. Mendirikan solat padahal dia mampu mengeluarkan zakat dan dia tidak keluarkan, salatnya pun akan tertolak. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan bahasan kita, yaitu birrul walidain. Aniskurli wali walidaika. Bersyukur kau kepada aku, kata Allah,
dan bersyukur pula lah engkau kepada kedua orang tuamu. Sederajat ini perintah. Kalau kau syukur kepada Allah, taati orang tuamu. Itulah sebabnya ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Jangan heran anak-anak kita sekarang banyak yang susah hidupnya. Salah satu sebabnya karena dia mengabaikan berbuat baik kepada orang tua. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku." Apa jawaban Nabi? "Buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah tersenyum kepadamu." Nah sekarang anak-anak kita karena modern sekarang ini Pak, ketaatan kepada orang tua mulai hilang. Bahkan ada anak yang lapor orang tuanya ke polisi gara-gara sengketa tanah. Bahkan ada yang anak yang bunuh anak orang tuanya. Bahkan ada anak yang tega menitip orang tuanya ke panti jompo. Itu banyak terjadi hal seperti itu. Dunia ini sementara. Perjalanan dunia kita bersyukur kalau bisa sampai 80-85 tahun. Tengok orang sekarang Pak. Kalau zaman saya kecil masih kita lihat nenek kita hidup 70 tahun, 80-90 tahun. Tapi sekarang lihat. Jarang sudah kita lihat orang 80 tahun sekarang. Kalau sudah 80 tahun sudah luar biasa kagumnya kita. Itu maknanya usia dan waktu hidup kita makin ringkas karena pengaruh cara hidup kita yang tidak sehat. Nah anak-anak kita sekarang coba lihat Pak. Mulai dalam rahim ibunya yang ngurus. Melahirkan ibunya menderita. Membesarkan ibunya bersusah payah. Tapi begitu wisuda yang baru kenal cowok 2 bulan itu cowok dia kenal. Update status setelah wisuda foto. "Terima kasih telah membersamaiku selama ini." Pret. Itu kan anak-anak kita lihat sekarang Pak ya. Ya. Kalau sama cowoknya sopan betul. Baru 2 bulan kenalan sudah panggil papi mami. Dan kita maklumi itu Pak. Dan kita toleran. Anak kita, anak gadis dibawa malam-malam sama cowoknya, kita toleran Pak. Kita kompromi dan kita pahami. Coba orang tua dulu, enggak boleh tuh. Apalagi kalau orang Bugis. Kalau ada perempuan keluar, enggak dijelas, enggak izin dan enggak jelas siapa yang bawa, dia panggil anaknya yang laki-laki. Cari itu saudaramu yang perempuan. Kalau kau dapat pukul 2-2. Nah sekarang mulai ditolerannya seperti itu. Anak-anak kita sekarang wajar, cerdas-cerdas. Itu anak-anak coba lihat Pak. Kita nge-WhatsApp saja pakai 2 jari itu, 2 tangan kita pegang handphone masih salah ketik.